Hello everyone, welcome back on Mahtum FML channel. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe atau berlangganan terlebih dahulu agar mendapatkan video-video terbaru yang bermanfaat dan tentunya seru. This opportunity kita akan belajar tentang latihan skill ke-9 TOEFL, trik mudah listening, soal dan pembahasan detailnya. Trik skill yang ke-9 ini yaitu almost negative, hampir negatif. Dalam percakapan bahasa Inggris listening, ada kalimat di mana dia menyatakan bahwasanya hampir negatif. Contohnya seperti apa? Ada hardly, barely, scarcely, only, rarely, seldom, yang artinya hampir tidak atau hampir tidak pernah. Ada pembahasan dari 10 soal. Nomor 1, do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? What does the man mean? Maksudnya apa sih yang dimasukkan oleh narasi yang kedua? Apakah Anda mengharapkan banyak hujan bulan ini? Hampir tidak pernah turun hujan di bulan Juli. Apa sih maksud dari pria tersebut dari narasi kedua? Nah, man-nya atau prianya tersebut adalah di narasi kedua. Hampir tidak pernah turun hujan di bulan Juli. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. Diperhatikan masing-masing kalimat, terutama narasi yang kedua. Nah, kita bahas lebih detail, lebih spesifik dari narasi kedua, yaitu it hardly ever rains in July. Hampir tidak pernah turun hujan di bulan Juli. Apa maksud dari hampir tidak pernah turun hujan di bulan Juli? Nah, jawabannya yaitu there's little rain in July. Ada sedikit hujan di bulan Juli. Jadi karena emang hampir negatif, bahasan kita pada skill ini yaitu hampir tidak ada hujan pada bulan Juli. Maksudnya hampir tidak ada, berarti ya ada hujan tapi sedikit. Nah, jadi berarti kalau misalnya kita bilang tidak ada, itu kan berarti negatif. Kalau hampir tidak ada berarti hampir negatif. Nah, sesuai dengan triknya. Hampir tidak ada berarti ada, hanya sedikit hujannya. Pembahasan nomor 2 yaitu were all 3 students accepted to the university? Narasi kedua, only John was accepted. Artinya yaitu apakah ketiga siswa diterima di universitas? Hanya John yang diterima. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. Apa ya maksud dari narasi kedua? Maksud dari narasi kedua yang hanya John yang diterima. Jadi di sini di narasinya yaitu ada 3 orang murid yang sama-sama mendaftar di universitas, tapi ternyata hanya John lah yang keterima. Hanya John yang keterima. Oke. Kita bahas lebih detail untuk narasi kedua yaitu only John was accepted. Hanya John lah yang diterima. Berarti karena ada 3 murid yang mendaftar di universitas tapi hanya John yang diterima, berarti jawabannya adalah 2 were not admitted. Berarti 2 tidak diterima. Berarti 2 murid yang mendaftar di universitas tidak diterima. Karena ada 3 orang, hanya 2 orang yang tidak diterima dan hanya 1 orang yang diterima, yaitu John yang diterima. Yang 2 orang tidak diterima. Sehingga jawabannya yaitu 2 were not admitted dari pernyataan only John was accepted. Maksud dari kata John yang diterima berarti 2 were not admitted. Pembahasan soal yang ketiga, did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam the Professor Frank gave. Artinya, apakah Mark berhasil di kelas 2. Mark hampir tidak lulus ujian sejarah yang diberikan Profesor Franks. Nah, di sini ada kata barely. Barely sebagai kata kunci. Di narasi kedua, Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. Berarti
Mark ini hampir tidak lulus ujian sejarah yang diberikan Profesor Franks. Berarti Mark ini lulus kan, cuman hampir aja nggak lulus. Apa sih maksud dari narasi kedua ini? Coba kita bahas lebih detail lagi untuk narasi yang kedua. Mark hampir tidak lulus ujian sejarah yang diberikan Profesor Franks. Berarti dia lulus, cuman hampir aja nggak lulus. Dikit lagi dia nggak lulus. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good. Berarti meskipun dia lolos ujian, Mark exam grade wasn't too good. Berarti nilai ujiannya Mark itu tidak terlalu bagus. Nah, kalau misalnya dia lulus dengan nilai yang bagus, berarti kan dia aman nih. Kalau misalnya lulus dengan nilai yang kurang bagus, berarti kan dia hampir tidak lulus. Dikit lagi kalau misalnya dia buruk banget nilainya, berarti kan dia tidak lulus ujiannya. Next, pembahasan soal yang keempat yaitu I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keep his patients waiting long. Jadi artinya saya tidak percaya sudah berapa lama kita berada di sini. Saking lamanya nunggu berarti ya. Narasi yang kedua, jawaban untuk artinya yaitu Dr. Roberts hampir tidak pernah membuat pasiennya menunggu lama. Oke, I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keep his patients waiting long. Coba diperhatikan terjemahannya. Apa ya maksud dari kalimat tersebut? Kita akan membahas narasi kedua lebih detail lagi. Narasi kedua yaitu Dr. Roberts almost never keep his patients waiting long. Dr. Robert hampir tidak pernah membuat pasiennya menunggu lama. Berarti hampir tidak pernah membuat pasiennya menunggu lama. Nah, barusan orangnya kan bilang, ih kok lama banget ya nunggunya gitu kan, sampai dia kayak nggak percaya gitu saking lamanya. Maksudnya apa sih? Berarti Dr. Roberts is generally punctual. Punctual itu kayak on time gitu, disiplin. Biasanya Dr. Robert itu on time atau disiplin, tepat waktu. Pembahasan nomor 5 yaitu I can't believe Betty is not at work this week. Only rarely does Betty take a vacation in winter. Artinya saya tidak percaya Betty tidak bekerja minggu ini. Hanya jarang sekali Betty berlibur di musim dingin. Apa maksud dari kalimat tersebut? Nah, coba kita mengambil kesimpulan, mengambil konklusi. Kita bahas lebih detail lagi. Narasi kedua bilang only rarely does Betty take a vacation in winter. Hanya jarang Betty berlibur di musim dingin. Maksudnya Betty jarang berlibur di musim dingin, yaitu a winter vacation is unusual for Betty. Liburan musim dingin tidak biasa bagi Betty karena biasanya pada musim dingin Betty itu tidak libur biasanya. Nah, cuman sekarang aja yang lagi libur, sehingga pernyataan untuk vacation winter ini tidak biasa untuk Betty. Pembahasan pembahasan nomor 6 yaitu does Steve study very much? Does Steve study very much? He hardly ever open a book. Artinya, apakah Steve banyak belajar? Nomor 2, terjemahannya yaitu dia hampir tidak pernah membuka buku. Does Steve study very much? He hardly ever open a book. Kita bahas narasi yang kedua lebih detail yaitu ada kata hardly. He hardly ever open a book. Dia hampir tidak pernah membuka buku. Apa maksud dari kalimat dia hampir tidak pernah membuka buku? Pernyataan dia hampir tidak pernah membuka buku maksudnya yaitu sesuai dengan jawaban he rarely spends time on his courses. Dia jarang menghabiskan waktu di kelasnya. Pembahasan selanjutnya nomor 7. Was the philosophy exam very long? I scarcely had time to finish it. Terjemahannya, narasi yang pertama yaitu apakah ujian filsafat sangat panjang, maksudnya sangat panjang durasinya ya, berarti lama.
Narasi kedua terjemahannya yaitu saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Berarti dia bisa menyelesaikannya, cuman hampir aja nggak punya waktu, saking waktunya dia terbatas. Oke, pembahasan yang lebih detail. I scarcely had time to finish it. Saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Apa maksud dari pernyataan saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikannya? Sesuai dengan jawabannya yaitu he used every possible minute to finish it. Dia menggunakan setiap menit kemungkinan waktunya untuk menyelesaikannya. Pembahasan soal selanjutnya nomor 8 yaitu I was bored at the staff meeting. Seldom have staff meeting lasted this long. Terjemahan dari narasi pertama, saya bosan di rapat staff. Terjemahan narasi kedua yaitu jarang ada rapat staff yang berlangsung selama ini. Maksudnya meetingnya berlangsung begitu lama, biasanya nggak selama ini kok gitu. Maksud dari narasi yang kedua yaitu seldom have staff meeting lasted this long. Apa maksud dari pernyataan jarang ada rapat staf yang berlangsung selama ini, selama durasi sepanjang ini? Maksudnya yaitu this was a very long staff meeting. Maksudnya yaitu ini adalah meeting paling yang sangat panjang, meeting yang sangat panjang, pertemuan sangat panjang, pertemuan staff. Pembahasan soal yang ke-9 yaitu are you enjoying the barbecue? Only rarely have I tasted such delicious meat. Kata kuncinya ada rarely. Terjemahan dari nomor 1, narasi nomor 1 yaitu apakah Anda sedang menikmati barbecue? Terjemahan narasi kedua yaitu jarang sekali saya mencicipi daging selezat ini. Berarti saking lezatnya daging ini sampai dia bilang jarang sekali. Narasi yang kedua dibahas lebih detail. Only rarely have I tasted such delicious meat. Apa maksud dari pernyataan jarang sekali saya mencicipi daging selezat ini? Pernyataan dari jarang sekali saya mencicipi daging selezat ini yaitu this meat is the best he's tasted in a long time. Daging ini adalah yang terbaik yang dia cicipi dalam waktu yang lama. Berarti dagingnya yang paling baik. Pembahasan nomor 10 yaitu does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. Terjemahan dari dua narasi tersebut yaitu narasi pertama, apakah lengan Anda yang patah sangat sakit? Narasi yang kedua, hanya jika saya mencoba bergerak. Berarti dari pernyataan narasi yang kedua, hanya jika saya mencoba bergerak, maksudnya iya sakit kalau misalnya aku mencoba bergerak. Dibahas lebih detail narasi yang kedua. Pernyataannya only if I try to move. Apa maksud dari kalimat hanya jika saya mencoba bergerak? Yaitu there's no pain if he rests quietly. Tidak ada rasa sakit jika dia beristirahat dengan tenang. Maksudnya kalau dia beristirahat tidak bergerak, maka lengannya tidak sakit. Sehingga only if I try to move, there's no pain if he rests quietly. Only adalah sebagai kata kuncinya. Thanks a lot for watching. Bisa ditanyakan di kolom komentar jika kalian belum paham. Subscribe agar mendapatkan video-video terbaru yang bermanfaat.